Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak Bapak? Sehat? Al- Alhamdulillah, Alhamdulillah luar luar biasa. biasa. Bob. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Sudah pada sholat tadi? Sudah, Pak? Sudah siap, Alhamdulillah. Pak? Jadi anak-anak yang soleh soleha itu tentunya mengutamakan kewajibannya, yaitu sholat salah satu di antaranya. Baik, anak Bapak semuanya, hari ini tema kita yaitu Asmaul Husna. Lain nampak? Nampak semua anak Bapak? Nampak, Pak, Pak. Baik, alhamdulillah. Ya, hari ini ganteng pelajaran bapaknya. kita Asmaul Husna kelas 5. Tentunya sebelum kita mulai, agar mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin doa? Ayo, ketua kelasnya. Iya, Zakir, Pak. Pak. Ya, piket, Pak. Ya, yang pikir mana yang pikir tadi hari ini? Zakir, Pak. Ya, ya, biar ya saya pimpin ya doanya Pak. Pimpin. Baik. Baik kawan, mari sama-sama kita mulai belajar pada malam ini dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Radi Ditu billahi Bismillahirrahmanirrahim. rabba Wabil wabil islami dina Bismillahirrahmanirrahim. wabi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilman warzuqni Rahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak semuanya, dalam Islam tentunya segala sesuatu itu haruslah dimulai dengan doa dulu agar dapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah. Amin. Baik, Bapak absen dulu atas nama Petria Zaidir. Hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Afan Taufik hadir. Hadir, Pak. Zakir Abdullah hadir. Ya, hadir Pak. Ilham Syukur. Belum masuk, Pak. Tadi izin, Pak. Katanya masih hujan, Pak. Terlambat. Ya baik, kita doakan mudah-mudahan hujannya cepat reda dapat bergabung bersama kita. Amin. Selanjutnya atas nama Radiah. Dia ke kamar mandi, Pak. Ya baik, kita lanjut saja. Ya, kita lanjut yaitu lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu pokok pembahasan kita pada hari ini. Yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang pertama, meyakini Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Yang kedua, menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Yang ketiga, mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum,
Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Yang keempat, menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Nah, anak-anak Bapak, selanjutnya, sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, ini ada pertanyaan pemantik yang sudah Bapak siapkan. Yang pertama, nanti silakan dijawab. Barangkali ada yang sudah mengetahui tentang Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kalian ketahui tentang arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik, Pak. Masya Allah, luar Nama biasa. Allah yang indah. Betul, nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada berapa jumlah Asmaul Husna? 92, Pak. Wah, itu salah. Salah, nak ya. 99, Pak. Ya, baik, terima kasih Opan Topik luar biasa. 99. Ya, anak-anak yang sudah MDTA mungkin sudah bisa menjawab dengan fasih. Yang ketiga, Ya. kapan saja anak-anak membaca Asmaul Husna? Ayo, ada yang tahu? Ya, Bapak bantu ya. Kadang pas mau masuk MDA, Pak, kami baca Asmaul Husna kalau lagi baris, Pak. Oh iya, betul. Ya. Hari pagi Jumat, Pak. Ya, baik, pagi Jumat di acara imtak. Betul, di acara imtak juga ini dibiasakan agar anak-anak semua dapat menghafal Asmaul Husna. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita perhatikan. Ada beberapa gambar yang Bapak tampilkan. Yang pertama adalah gambar seorang anak yang sedang bersedekah. Apakah kita pernah melakukannya? Pernah, Pak. Masya Allah. Pak, Baik, luar biasa. Jadi ini salah satu gambaran bahwa anak yang saleh dan salehah itu rajin bersedekah ataupun membantu orang yang sedang membutuhkan. Itu salah satu implementasi ataupun penerapan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada gambar seorang anak perempuan yang sedang membaca buku atau belajar. Nah, ini juga gambar yang kedua menggambarkan bahwa seorang anak yang soleh dan soleha juga mesti belajar sebagai implementasi dan pengamalan daripada Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gambar yang ketiga di sini ada dua orang anak yang sedang berpamitan menyalam kedua orang tuanya untuk berangkat ke sekolah. Ini juga salah satu perilaku terpuji yang dicerminkan daripada Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang anak yang soleh-soleha tentunya ini juga harus kita biasakan menyalam kedua orang tua, menghormati mereka, memberikan kasih dan sayang sepenuhnya kepada mereka, sebagaimana mereka memberikan kasih dan sayang kepada kita semuanya. Kita lanjut. Nah, gambar berikutnya di sini ada beberapa kaum muslimin yang sedang mengantar jenazah. Nazar. Nah, ini juga bentuk daripada pengaplikasian ataupun penerapan dan pengamalan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling bahu-membahu, saling bergotong royong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah. Jadi mestilah kita saling tolong menolong dan saling membantu sesama umat Islam. Kita lanjut. Ya, masih ada lagi gambar berikutnya. Ini adalah gambar seorang anak yang ditimpa musibah ataupun terkena bencana. Nah, ini juga rumahnya roboh, Pak. ya betul, rumahnya roboh
Jadi sebagai penerapan Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sesama muslim haruslah peduli dan juga saling membantu satu sama lain. Ya, gambar berikutnya di sini juga ada beberapa rumah yang terkena musibah dalam bahasa Islam ataupun terkena banjir bandang. Nah, di sini juga kita diajarkan oleh Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sikap simpati peduli terhadap sesama umat manusia. Kita lanjut, yaitu Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah Allah. Subhanahu wa taala. Asmaul Husna tadi sudah kita bahas, jumlahnya di pemantik tadi adalah 99. Bagus. Jadi tidak ada lebih, hanya 99. 100 dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalil tentang Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf Allah sudah jelaskan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Al-A'raf ayat yang ke-7 di dalam Al-Qur'an, surat yang ayat ke-180, maaf Bapak salah, surat yang ke-7 di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Jelas di sini Allah tegaskan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, berdasarkan ayat di atas, anak-anak Bapak semua, kita dianjurkan bermohon, meminta kepada Allah dengan menyebutnya. Kapan itu Pak Ustadz? Yaitu ketika kita selesai salat. Salat fardu, salat sunnah, itu dianjurkan agar lebih dekat permohonan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita melalaikan ataupun melupakan asma-Nya Allah setiap kita berdoa. Apalagi ketika kita misalnya dalam mengerjakan segala sesuatunya, maka serahkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Yang pertama, Al-Qawiyyu. Artinya Allah Maha Kuat. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidaklah terbatas dan tidak ada pula yang menandinginya. Manusia itu semua sifat-sifat manusia terbatas. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena kita adalah makhluk ciptaan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan. Tentu ada perbedaan. Maka tidak boleh kita sematkan kepada teman kita, wah maha kuat, luar biasa. Si fulan sangat hebat. Seperti yang dulu pernah kita kenal, ada seorang petinju dari Amerika yang bernama misalnya Muhammad Ali, maha kuat, nggak boleh. Dia hanya kuat saja di ring. Tapi yang maha kuat itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kekuatan itu kepada Muhammad Ali ternyata Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita membuktikannya? Dengan asma-Nya Al-Qawiyyu, yaitu Maha Kuat. Nah, sebagai anak-anak yang saleh dan saleha, tentunya kita harus yakin bahwa kekuatan yang kita miliki
atau yang dimiliki oleh manusia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, anak-anak Bapak semuanya, janganlah pernah merasa kuat. Sekalipun itu di hadapan anak yang lebih kecil daripada kita. Misalnya anak kelas 1, 2, 3. Jangan. Bahkan kita dianjurkan untuk mengayomi, menyayangi adik-adik kita dan menghormati abang-abang kelas kita. Begitu. Lalu cara meneladani asma Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, yang pertama di sini adalah jika kita memiliki harta yang cukup atau yang berlebih, maka bantulah yang membutuhkan. Siapa itu Pak Ustadz yang membutuhkan? Tentu banyak seperti gambar yang telah kita sajikan di awal, ada pengemis atau ada orang miskin. Dan juga dalam Islam, salah satu nanti amal yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah bersedekah. Itu masuk daripada amal jariah. Maka ketika kita memiliki sedikit harta atau kecukupan, bantulah mereka, teman-teman kita yang membutuhkan. Salah satu contohnya di dalam kelas Pak Ustadz, bagaimana ketika ada teman kita lupa dia membawa pensilnya, tapi kita memiliki pensil 5 atau 4, maka berikanlah 1 kepadanya. Atau pinjamkan, itu sudah termasuk mengaplikasikan atau meneladani asma Allah Al-Qawiyu. Yang kedua, tidak memamerkan harta yang kita miliki atau yang kita punya. Seperti misalnya setelah selesai kenaikan kelas, anak-anak Bapak ada yang dibeli orang tuanya sepatu baru, tas baru, pensil baru, kotak pensil, dan lain sebagainya. Itu kita tidak boleh memamer-mamerkannya. Kenapa? Karena itu termasuk sifat sombong yang Allah larang. Jadi buktinya kita meneladani Asmaul Husnanya Allah Al-Qayyum, maka tidak boleh kita pamerkan. Biasa-biasa saja. Karena sifat riya itu adalah termasuk yang Allah larang di dalam agama kita. Yang ketiga, jika kita memiliki pengetahuan atau ilmu, baik sedikit maupun banyak, maka amalkanlah dan sampaikanlah kepada orang lain. Artinya bagaimana Pak Ustadz? Misalnya kita sudah mengetahui bahwa berbohong itu adalah berdosa, jangan lagi kita lakukan. Jangan. Tapi kita sampaikanlah kepada kawan-kawan kita yang selalu suka berbohong. Atau ada lagi kadang kawan-kawan kita suka, mohon maaf, anak Bapak, kadang suka terlepas, faktor lingkungan rumah dan lain sebagainya, suka mengucapkan kalimat yang kotor. Jangan. Tandanya kita sudah memiliki ilmu pengetahuan, maka laranglah dia. Itu artinya kita menyampaikan ilmu pengetahuan yang sudah kita miliki. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Al-Qayyum. Artinya Allah berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengurus seluruh alam, ya, serta isinya sendirian tanpa bantuan dari siapapun. Kenapa bisa begitu, Bapak? Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu Sang Maha Pencipta. Jadi Allah tidak membutuhkan siapapun untuk mengurus apa yang telah Allah buat, apa yang telah Allah ciptakan. Termasuk mengurus dunia, mengurus bumi, manusia, dan makhluk-makhluk lainnya. Allah cukup sendiri saja. Itulah tandanya Allah memiliki sifat Al-Qayyum. Lanjut. Sebagai anak yang saleh-salehah, maka kita harus bersikap mandiri dan tidak manja. Artinya mandiri ini kan bisa sendiri tanpa lagi dibantu oleh orang tua.
Apalagi anak-anak bapak kan sudah kelas 5 nih. Tak mungkin lagi misalnya mau ke sekolah, "Ma, aku mau mandi, tolong disiapkan anduknya, sabunnya." Enggak mungkin lagi. Itu berarti anak bapak tidak mengamalkan mandiri atau cerminan daripada Al-Qayyum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus mandiri. Itulah tandanya kita sudah mengamalkan Al-Qayyum Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan anak kecil maksudnya yang kelas 1 TK, itu makan disuapkan, minum juga disuapin kan. Nah, jadi anak bapak jangan lagi. Nah, itu dia perbedaan kita yang sudah mengetahui dan perbedaan kita dengan adik-adik yang di bawah kita. Lanjut, cara meneladani Al-Qayyum Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak menggantungkan hidup kepada orang lain. Jangan kita menggantungkan hidup kita kepada orang lain, tak boleh. Contohnya di dalam kelas, ketika Bapak misalnya memberikan tugas soal latihan, jangan kita mengharap tetangga sebelah atau kawan sebangku minta jawaban, jangan, tak boleh. Itu tandanya kita sudah mandiri. Kalau masih mengharapkan berarti bergantung kepada orang lain, itu yang dilarang. Yang kedua, yaitu memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri. Artinya kita harus ada kepandaian. Makan pun tak usah disuapkan lagi, haruslah pandai sendiri, baca bismillah, duduk yang rapi, dan membaca doa ketika kita makan. Mandi juga begitu, mandi sendiri. Lalu jangan memberatkan kedua orang tua kita. Yang ketiga, memiliki kepedulian kepada orang lain dengan terbiasa membantu. Jadi seorang anak yang saleh-salehah itu, yaitu mereka sangat memiliki kepedulian kepada orang lain. Orang lain siapa? Orang tetangga kita boleh, kawan sekolah boleh, tetangga kawan di kelas juga boleh. Mereka itu semua adalah disebut orang lain. Maka ketika mereka butuh dibantu, bantulah. Tandanya kita sudah mengamalkan Al-Qayyum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Muhyi. Artinya adalah Allah Maha menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Tidak ada lagi selain Allah yang bisa menghidupkan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagai anak yang saleh-saleh, kita harus termotivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, bersaing dalam kebaikan. Masa si fulan bisa juara 1, awak tak bisa? Nah, lalu itulah yang disebut dengan termotivasi dalam kebaikan. Berlomba-lombalah kita karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya. Kalau kita mau, pasti akan Allah berikan dia. Cara meneladani al-muhyinya Allah Subhanahu wa taala yaitu memanfaatkan hidup dengan perbuatan yang baik. Jangan lagi kita suka berbuat yang dilarang oleh Allah ataupun dilarang dalam agama kita ataupun yang dilarang di sekolah. Kan begitu. Yang kedua, yaitu menjaga kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan karena sesama makhluk. Jadi ada contohnya di rumah kita itu di halaman rumah ada bunga dan lain sebagainya, maka berilah dia makanan. Caranya bagaimana, Ustaz? Kita siram. Kalau ada banyak rumputnya di situ kita bersihkan. Kita berikan pupuk. Itu namanya menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah. Dan juga ada misalnya hewan peliharaan orang tua kita seperti kucing atau hewan-hewan lainnya, berikanlah mereka makan. Jaga, rawat. Tandanya kita mengamalkan al-muhyinya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menjaga kesehatan agar tetap mampu beribadah kepada Allah. Jadi umat Islam itu dituntut, anak yang soleh-solehan dituntut agar menjadi anak yang sehat. Kok kenapa? Agar kita bisa menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit tak bisa kita belajar, tak bisa sekolah, tak bisa sholat,
tak bisa baca Quran. Yang berikut yang keempat, yaitu Al-Mumit, artinya Allah yang maha mematikan. Semua makhluk yang bernyawa pastilah akan merasakan kematian dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Jadi sebagai anak yang saleh-salehah, kita harus selalu berbuat baik agar sewaktu-waktu nanti kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah punya bekal. Amal soleh artinya perbuatan yang baik. Amal artinya perbuatan, soleh artinya baik. Jadi perbuatan soleh itulah nanti yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Bapak semuanya yang soleh-solehah, cara meneladani al-mumin yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa makhluk yang bernyawa pasti mati. Itulah salah satunya. Yang kedua, yaitu mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhirat. Yang ketiga, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kata pepatah orang Arab, waktu itu adalah bagaikan pedang tajam. Kalau waktu kasib tajam. Barang siapa yang pandai memanfaatkan waktu dengan baik, maka insya Allah akan selamat. Kata orang Inggris, waktu itu adalah uang, katanya kan. Itu dari sini diambilnya. Maka jadi kita pun begitu. Time is money, katanya kan. Kita pun harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, terakhir, al-ba'its. Artinya Allah maha membangkitkan. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dari alam kubur. Allah membangkitkan rasa optimis untuk sukses bagi manusia. Jadi sebagai anak yang saleh-salehah, tentunya kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita dari rasa malas belajar menjadi rajin belajar. Allah yang memberikan motivasi kepada kita. Maka kita harus melaksanakan yang baik. Seterusnya cara meneladani al-ba'itsnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meyakini kebenaran hari berbangkit sehingga kita selalu berbuat baik. Yang kedua, peduli membangkitkan semangat orang lain atau teman untuk rajin belajar. Kalau ada kawan kita yang malas, maka bangkitkan semangatnya. Yang ketiga, terbiasa menanamkan rasa percaya diri dan semangat berjuang untuk bangkit dari keterpurukan atau kegagalan. Kenapa begitu, Pak? Karena dalam kegagalan itu pastilah ada kesuksesan. Itu Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Ya kan? Lanjut, yaitu kita ingat kembali untuk evaluasi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah. Masya Allah. Jumlahnya tadi ada 90. Sam? 99, 9. Pak. Masya Allah, luar biasa. Yang berikutnya, Al-Qayyum, Allah Maha Kuat. Kita harus Kuat. membantu orang lain. Yang kedua, Al-Qayyum artinya adalah Allah berdiri Sendiri. Mandiri. Kita harus Tak perlu mandiri. bantuan orang lain. Yang ketiga, Al-Muhyi, Allah Maha Hidup. Menghidupkan. menghidupkan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang keempat, Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Maka kita harus selalu berbuat baik. Yang terakhir, yang kelima, Al-Ba'its. Allah Maha Membangkitkan. dalam Saya berbagai. tadi. Lanjut, sebagai kesimpulan. Ya, anak bapak yang baik hati, yang soleh-soleha, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, segantengnya seperti Pak Ustadz Saiful, hidungnya mancung, Pak Ustadz. Kita lanjut. Anak-anak bapak semuanya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, dan soleh-soleha, Masya Allah. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, ya tak apalah, kan bapak ganteng juga, nyo. Cuma bedanya anak bapak dengan bapak satu, nyo.
Anak Bapak hidungnya mancung-mancung, apa mancung juga tapi ke dalam, tak keluar ya. Kesimpulan kita yaitu kita harus bisa meneladani Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Qayyum dan Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'its dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Lanjut. Di sini sebelum Bapak tutup ada LKPD 1. Nanti anak-anak Bapak yang soleh-soleha silakan dijawab ya. Ya, Pak. Baik. Yang pertama, Al-Mumin artinya Maha mematikan, Pak. suaranya mantap 100. Nanti Bapak kasih hadiahnya ya. Nanti sebelum keluar main, Bapak kasih nanti 5.000 satu soal. Bagi yang bisa menjawab semua, Bapak kasih umroh dengan duit sendiri. Brosurnya aja, Pak. Ya tak apalah ya. Bapak kan bersemangat kita ini semua. Jadi jangan terlalu tegang-tegang kali. Bapak pun bisa santai kan. Yang kedua, Al-Hayyu artinya Maha menghidupkan. Masya Allah luar biasa. Pak Taufik, terima kasih 100. Beko, apa bawa nanti nasi bungkus setelah keluar main ya. Sederhana, Ya, Pak. tenang aja, dikasih hadiah. Yang ketiga, Al-Qayyum artinya Maha berdiri sendiri. luar biasa. Petria lagi, 2 soal. Dihitung ya, Ya. berarti nanti double lagi hadiahnya itu. Yang keempat, Al-Muhyi. Maha mematikan, Pak. Luar biasa, yang maha mematikan. Jadi soal semua 100 tandanya anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, soleh-soleha menguasai pelajaran kita pada hari ini. Al-Muhyi itu Nih, apa tuh, Pak? lanjut. Yang kedua, tak banyak lagi. Sebentar lagi kita tutup. Soal yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam menciptakan sesuatu, termasuk alam semesta dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala juga mampu menggerakkan alam semesta. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna. Al-Qawiyyu. Ya, luar biasa. Mantap. 3 soal. Bapak hitung nanti, udah Bapak catat ya. Yang Catat, kedua, Pak. Ya, Allah Pak. Subhanahu wa taala tidak akan mati walaupun hari kiamat sudah tiba. Allah memiliki Al-Hayyu. Asmaul Husna. Mantap. Hayyu, Pak. Ya, Open Topik luar biasa. 2 soal. Apa catat? Yang ketiga, Allah SWT berkuasa untuk mematikan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Artinya Allah memiliki Asmaul Husna. Al-Mumit. Ya, 100 sudah 4 soal. Anak-anak Bapak yang saleh-saleha, untuk selanjutnya biar lebih giat dan semangat lagi belajar agak PAI, Pendidikan Agama Islam dengan Bapak Ustadz Saipul. Ini ada tugas kelompok Bapak bagi, tapi kerjakan di rumah saja. Kelompok 1 yaitu soalnya buatlah contoh menghidupkan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah kita bahas. Ya. Ketuanya Open Taufik, Petria Zaidir, Zakir Abdullah. Itu untuk pertemuan berikutnya dikumpul. Kelompok kedua, buatlah contoh berdiri sendiri atau mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Ketuanya Ilham Syukur, Rodiah Batubara. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Pelajaran kita hari ini sangat menarik dan luar biasa. Sebelum Bapak tutup dan Bapak akhiri, apakah ada pertanyaan dari anak-anak Bapak yang soleh-soleha? Silakan. Iya, Pak. Nanti penilaian hariannya kapan kita laksanakan, Pak? Baik, penilaian hariannya akan kita laksanakan insya Allah di pertemuan berikutnya, nak ya. Baik. Terima kasih, Pak.
Ada lagi? Ada lagi, baik. Sebelum Bapak tutup, sebelum kita tutup dengan hamdalah, tentunya Bapak ingatkan kembali, sebagai anak yang soleh-soleha, jangan lupa kita mengaplikasikan atau menerapkan asma-asmanya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dapat Bapak sampaikan. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.